kenapa saya bilang bahwa puasa untuk kolam koi ini juga sangat penting. Bukan kita punya koi, punya kolam, punya ikan, makannya terus, bahkan diajar sebanyak-banyaknya. Oke, halo, ketemu lagi dengan kami dari Blaze Channel. Dan tentu saja dengan Blaze Koi dan Blaze Bird. Hari ini kita mau bahas topik apa ya? Edukasi kali ya, Norma ya, mungkin ya. Wah, ya. Bagus itu edukasi kita. Nah, oke. Nah, sebelumnya sekarang kita kemarin yang meeting terakhir dengan tim Blaze Channel, bahwa kita putusin setiap kita bikin vlog, kita akan berusaha menjawab 3 pertanyaan atau 3 komentar dari para Blaze People dan teman-teman yang menyimak ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, mungkin kadang kita untuk komen atau balas di YouTube juga takut saya kadang kelewat atau nggak sempat. Tapi saya akan sempatin baca. Nah, begitu ada pertanyaan-pertanyaan yang memang atau komentar apapun, baik negatif ataupun positif, di setiap video sekarang 3 pertanyaan atau komentar kita akan bacakan dan jawab gitu ya. Oke, yang pertama dulu nih. Dari Gradasi Channel. Ini sekitar 2 bulan yang lalu kayaknya di vlog yang kita bikin finishing kolam 35 ton nih. Cara bicaranya saya nggak suka, tapi saya sangat suka hasil kerjanya ya, mohon maaf. Saya wong Jowo, jadi cara saya ngomong mungkin agak keras, agak intonasinya agak medok gitu ya. Saya berusaha bahasa Indonesia, tapi saya tahu bahasa Indonesia saya juga masih medok ya, istilahnya kalau wong Jowo apa medok ya. Iya kok, masih kaku. Ya, tapi mohon maaf, inilah saya gitu. Jadi kalau mungkin saya ataupun Aan yang sebagai hostnya mungkin cara bicaranya dari teman-teman dan Gradasi Channel ini nggak suka ya, saya mohon maaf lah. Intinya ini memang kita apa adanya seperti ini, ciri kita seperti ini. Dan saya orangnya paling nggak bisa untuk menjadi orang lain. Jadi saya lebih suka menjadi diri saya sendiri dengan segala macam kekurangan saya, ya inilah saya gitu. Tapi kalau memang ada yang nggak berkenan ya intinya mohon maaf seperti itu. Tapi saya sangat suka hasil kerjanya, terima kasih ya teman-teman dari Blaze People maupun Gradasi Channel. Ya kita intinya secara pekerjaan baik kolam, koi maupun di Blaze Bird kita berusaha kasih yang terbaik buat customer seperti itu ya. Nah sekarang pertanyaan kedua, ini kayaknya masih di vlog dari Gladys Mardiana. Ya, air terjunnya nggak mix sama bentuk kolamnya. Maaf Master, itu pendapat saya. Jika konsepnya natural pond, air terjunnya pas. Jadi memang kolam 35 ton ini saya jelaskan memang saya mengkombinasikan antara minimalis dengan natural. Jadi memang saya udah pertimbangkan dengan bentuk kolamnya yang memanjang, yang cukup besar, yang panjangnya aja hampir 8 meter, lebarnya 3 meter. Itu kalau kita bikin natural semua agak terlalu terlalu kesannya terlalu ruwet lah, misalnya seperti itu. Nah memang sekali lagi kalau masalah bentuk air terjun mau natural mau minimalis mau ibaratnya mediteran mau klasik, itu kan hanya masalah selera. Dan memang kebetulan karena ini kolam saya pribadi, kolam saya sendiri ya, saya seleranya begitu gitu. Nah tapi kan kalau kita bangunin ke customer kan kita ngikutin selera customer juga, seperti itu ya. Jadi memang ya, tapi intinya masukannya terima kasih saya terima sekali. Dan dari Gladys Mardiana yang saya paham maksudnya niatnya baik, saya juga apresiasi, terima kasih ya. Nah yang ketiga nih dari nggak jelas ini, SGSH sekitar 2 minggu yang lalu, kontennya membosankan ya nggak usah ditonton, udah gampang ya. Maksudnya kalau membosankan ya maaf jangan ditonton, karena kita pun kan berusaha menyediakan atau menyajikan video-video baik secara edukasi, kemudian koi quality, pond quality, Blaze Bird di burung dan lain-lain yang sebisa dan semaksimal kita punya gitu. Dan memang kebetulan saya mesti jelaskan bahwa kita sebetulnya basicnya adalah dealer koi, dealer burung dan kontraktor kolam. Jadi kita bikin konten-kontennya memang seputar itu. Jadi kita bukan YouTuber atau orang yang cari konten kemana-mana, tapi memang yaitu kita yang pekerjaan kita sendirilah, intinya seperti itu ya. Tapi terima kasih. Nah itu tadi 3 pertanyaan atau komentar yang saya jawab di kali ini. Dan kali ini kita mau bahas apa setelah ini, nanti kita ikutin terus dan saksikan cuplikan setelah ini. Saat ini kita sedang di restoran Confit, ada di Jalan RA Kartini nomor 69 Surabaya.
teman-teman, yang kali ini menu yang saya pilih ini tadi apa ya namanya? Tuna ya? Tuna kok. Tuna ya, tuna. Ini ada perpaduan sama udang, prawn. Ini sausnya juga khas sekali. Terus ini normal, coba sip normal, ini ada apa nih, sawi ya. Sayurannya juga ini gurih sekali, ini dimasaknya sangat lembut sekali. Kita coba ya. Mantap. Nah ini kita pakainya mashed potato. Enak banget sih. Nah intinya recommended sekali. Ada di Jalan RA Kartini nomor 69 Surabaya, dan recommended sekali buat teman-teman best people yang mungkin weekend acara Sabtu Minggu, direkomendasi sekali untuk mampir ke restoran komplit ini. Nah oke, nah kali ini kita mungkin yang belum pernah kita buat dan bahas di video-video atau konten kita yang selama ini, bahwa saya mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa puasa untuk di kolam koi itu juga penting sekali. Oke, itu Ya. case apa? Pertama itu yang jelas untuk kualitas air. Otomatis kalau ikan-ikan kita stop makan dalam jangka waktu tertentu, saya biasanya 1-2 hari, dalam seminggu pasti ada. Pasti ada, apalagi kalau banyak ikan keluar masuk, pasti 1 minggu itu ada yang puasa. Nah, yang pertama pasti kualitas airnya akan menjadi bagus. Sehingga ibaratnya kerja atau kinerja media-media kita, baik yang mekanikal ataupun biologis, itu bisa ibaratnya istirahat sejenak. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua juga bagus untuk pencernaan ikan. Nah, terkadang ikan koi itu nggak punya sensor, jadi dia selama dikasih makan sebanyak apapun, dia akan tetap terus makan. Terus makan. Nah, biasanya yang pencernaannya nggak bagus, ada istilah-istilah kenapa pot belly, perutnya turun, gendong telurnya cepat, itu sebetulnya dari porsi makan yang tidak terkontrol. Makanya kan saya setiap kolam di Blast, meskipun sudah ada 12 kolam, itu kita semuanya pakainya itu hand feeding atau kasih makannya itu manual. Ya, betul, nggak ada yang pakai auto feeder, karena ya saya pertimbangannya tadi untuk mengontrol pencernaan ikan. Nah, saya kira-kira nih, ini kolam ini kok misalkan perutnya sudah agak gede-gede nih, ya kita puasain dulu. Jadi seperti itulah yang saya bilang bahwa keeping ini sebuah seni, teman-teman. Bukan, ikan koi kita ini bukan robot. Bukan yang penting kita puas ngasih makan, kita hajar kasih makan terus, ya ngelihat-lihat kualitas ikannya dan anatominya, makanya banyak yang rusak seperti itu. Nah, sebelumnya juga ada yang pertanyaan, Pak, tolong dibahas ciri-ciri ikan pot belly. Sebetulnya bukan saya nggak mau bahas, kebetulan contoh ikannya yang belum ada. Karena memang ikan di kita rata-rata kalau sudah ada tanda-tanda pot belly, boro-boro sebelum sempat pot belly, itu kita udah langsung keluarin. Baik dilelang ataupun diobral yang cepet-cepetan lah seperti itu. Nah, yang kita pertahanin, yang kita keeping jangka panjang seperti ini, anatominya ini udah pilihan semua gitu. Makanya normal lihat di sini jantan semua loh rata-rata. Di kolam 35 ton ini seingat saya catatannya itu jantannya hampir 80%, betinanya cuma 20%. Ini terakhir data ada 31 ekor, 31 tambah sabanya 9 berarti 40. Itu koinnya dari 31 itu yang betina cuma 3. Ya, lainnya jantan semua, tapi lihat. Ya, lihat shoot ke teman-teman ke ikan-ikannya ya. Nah, siapa bilang ikan jantan nggak bisa bulky, nggak bisa berpunuk, ya kembali lagi semuanya ke bahan ikannya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi untuk mengontrol atau kualitas air, dan ibaratnya media-media biologis maupun mekanikal atau filter kita bisa istirahat sejenak. Gitu kan, kalau dikasih makan dijor terus kan kinerja media baik mekanikal maupun biologis itu kan terus tuh nggak berhenti. Ya, sehingga backwashnya pun biasanya harus lebih sering juga. Nah, yang kedua untuk pencernaan ikan. Nah, yang ketiga, puasa ini diperlukan untuk saat kita mau ada ikan baru masuk atau ngangkat ikan. Penting itu supaya ikannya nggak stres, dan resiko ikan itu ibaratnya perutnya atau pencernaan. Sewaktu ikan mau disero, ikan itu pasti lari-lari, betul nggak? Setuju nggak? Kabur-kabur kan? Nah, kalau pencernaannya dia itu penuh dengan makanan atau kita habis kasih makan, biasanya langsung buang kotorannya itu banyak brol gitu. Nah, itu bisa menyebabkan stres, bisa menyebabkan sakit, kadang bisa bengkok juga kalau yang nggak nyeroknya nggak hati-hati, terutama ikan besar. Nah, itulah mengapa penting sekali puasa. Nah, yuk kita akan tunjukin ke teman-teman. Kebetulan ada 3 kolam di sini yang saat ini sedang puasa semua. Karena nanti ada ikan baru masuk dan ada ikan yang mau kita angkat keluar karena laku di karantina. Ya, nah ini yang kolam 35 ton. Saya sedikit mau jelasin juga. Kemarin sempat ada yang nanya bahwa, Pak, kenapa
kolamnya tempatnya sama, filternya sama, isinya sama, kok karakter kolam bisa berbeda-beda. Nah, itu kok Nah, aku juga pengen tanya Oke, ini. nah yang pertama begini teman-teman, kolam outdoor ataupun kolam yang indoor atau semi indoor itu berpengaruh terhadap letak kolamnya atau posisi kolamnya. Oke, berarti bukan masalah bentuk kolamnya kotak. Yes, makanya saya seringkali kenapa saya bahas ini dulu, setiap saya ke customer, ada customer yang mau bikin kolam ke kita, saya selalu survei ke lapangan, tujuannya untuk mengetahui letak kolamnya ini seperti apa nih. Bukan cuma bentuknya, bukan cuma desainnya, tapi letak penting juga. Kenapa? Pengaruhnya nanti ke matahari, contoh kamu shoot ke sana. Nah, kolam ini memang kena mataharinya cukup banyak, karena halangan pohon ini hanya dari 2 ini. Sehingga rata-rata dengan catatan kualitas bahan ikan yang bagus ya, bahan ikan yang bagus, taruh di kolam sini, kasih pakan yang bagus, rata-rata jadi merah strong-strong super red. Nah, ini karakter kolam ini bagus banget untuk matengin beni, matengin warna, matengin ibaratnya merahnya ikan, ataupun kalau yutsuri orange kemerahannya. Nah, Norma bisa lihat rata-rata ikannya di sini warnanya matang semua, jadi semua. Gitu. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua kita ke angka 8. Beda lagi. Nah, di sini saya sering pakai kolam ini untuk fitting tahap awal, baik secara kualitas warna, pattern maupun anatomi. Nah, di sini kamu lihat nih, hampir nggak ada halangan pohonnya, Norma. Jadi sinar mataharinya full banget, bahkan los banget. Bahkan saya sebetulnya kepikiran pengen saya tambahin pohon sedikit, karena matahari itu hanya bagus untuk kolam itu antara yang pagi sampai di bawah jam 10 pagi. Kalau yang tempat Ya, semua sih sebetulnya. Di atas jam 10 itu panasnya sebetulnya udah nggak bagus. Tapi kita bisa akalin dengan kedalaman kolam, dengan kapasitas filter, dengan isi media filter segala macam lah, seperti itu. Nah, ini lihat juga, ini juga masih puasa. Nanti akan ada ikan baru masuk. Kemarin kita, tadi barusan di backwash juga sama Mas Oyin. Kita dripping air, jadi kita semua itu udah setting. Jadi kita bukan terus nanti kalau mau ngisi air narik-narik selang jauh-jauh gitu, repot. Ya, nah terakhir kita yang kolam bulat. Ya. Nah, ini sama nih teman-teman dan Norma nih, kondisi puasa. Kamu bisa lihat, dan biasanya saat puasa begini sekalian sambil saya backwash. Dan kemudian saya biasanya sambil ngamatin ikan. Ini ikannya udah improve. Oh, ini udah lebih bagus. Oh, ini kok macet ya, nggak ada perubahan. Oh, ini kok ikannya begini-begini aja ya. Nah, di saat itulah kita mereview sekalian seperti itu. Dan apa yang treatment bakalan kita... Iya, contohnya begini nih. Di sini kan rata-rata kalau untuk secara warna udah cukup. Body tanggung lah. Ada yang studnya masih kurang, ada yang studnya bagus. Nah, kemungkinan jadwal makan minggu depan yang kolam sini porsi high growth-nya saya naikin. Colornya saya turunin, wedgemnya tetap. Nah, makanya kalau saya ditanya, Pak, kolam saya idealnya color berapa persen, high growth berapa persen, bingung saya mau jawabnya. Kan balik lagi ke kebutuhan gitu. Kalau kolam yang tadi di 35 ton, bodinya rata-rata udah studnya bagus semua ya kan. Gedenya udah gede, paling kecil 45 BU, paling besar 65 BU up, ada yang 70 BU wet garasi Sakai itu. Nah, body rata-rata kamu lihat di sana. Nah, high growth-nya itu saya turunin, banyakin color sama wedgemnya. Jadi ya itulah yang saya bilang, makanya bukan saya nggak mau ngasih tahu, tapi memang case-nya setiap kolam, setiap hobis ataupun dealer itu kebutuhan untuk ikannya apa dulu dan karakternya apa dulu. Itu yang sangat penting sekali juga. Nah, terkadang saya mau buat teorinya nggak bisa, karena saya pun ini pakai feeling, pakai mata. Kan tadi saya bilang, saya lihat nih, di sini warnanya udah jadi-jadi nih, karena rata-rata kan ikan yang di sini ikan show, ikan berprestasi. Nah, kayaknya saya mau naikin porsi high growth-nya untuk nebelin bodinya. Gitu. Nah, ini Kosu ini punyanya Pak Hans Bandung ini. Ini dulu ikan lelang loh padahal, tapi top sekali, juara 2 sama juara 2 berturut-turut ya. Ini kayaknya nanti show di Jogja mau saya turunin. Karena ikannya udah improve banget dan merahnya juga udah lebih merah. Gitu ya, intinya banyak lah di sini, rata-rata sih udah ikan customer. Nah, seperti itu teman-teman, makanya kenapa saya bilang bahwa puasa untuk kolam koi ini juga sangat penting. Bukan kita punya koi, punya kolam, punya ikan, makanya terus bahkan diajar sebanyak-banyaknya. Makanya terkadang ada yang mau nitip keeping di kita, baik itu ikan yang opsi deal ataupun lelang, tapi yang boleh lanjut keeping. Kadang kan ada ikan lelang yang bisa lanjut keeping juga. Saya udah ngomong di depan, tipenya Blaze itu bukan tipe yang ngepus pakan. Oke, gitu. Nentuin butuhnya apa, Betul. kita yang kasih. Betul seperti itu. Jadi memang ya kembali lagi, apakah saya ini benar atau salah itu saya nggak bisa ngomong, tapi intinya inilah yang kita lakukan. Gitu. Kalau bisa bermanfaat ya saya ikut senang. Kalau misalkan ada yang nggak sependapat atau nggak cocok pun ya saya mohon maaf, seperti itu. Ya itu tadi ya kita bahas mengenai pentingnya puasa untuk kolam-kolam koi dan ikan koi kesayangan kita.
semoga tadi video dan sharing sedikit itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan tonton terus video-video berikutnya. Dan salam sehat sejahtera untuk Blessed People dan Koi Lovers dimanapun. Bye. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.